Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Wijaya dengan NIM 2205 1214034 dari kelas Sistem Informasi A. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya tentang algoritma penjadwalan priority scheduling. Sebelum memasuki pembahasan tentang algoritma penjadwalan, saya di sini akan menyenggol dikit tentang apa itu penjadwalan proses. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu penjadwalan. Penjadwalan atau scheduling adalah proses mengatur urutan eksekusi dari sekelompok tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan pada suatu waktu. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu, mesin, tenaga kerja, dan lain-lain, sehingga dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal. Selanjutnya adalah penjelasan tentang proses. Proses dapat diartikan sebagai sebuah program yang sedang dieksekusi oleh sistem operasi. Setiap proses memiliki instruksi-instruksi yang harus dijalankan oleh CPU dan memerlukan sumber daya lainnya seperti memori, perangkat input-output, dan lain-lain. Setiap proses memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti ukuran, kompleksitas, waktu eksekusi, dan prioritas. Jadi, pengertian penjadwalan proses adalah proses pengaturan urutan eksekusi dari proses atau tugas dalam sistem operasi. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input-output sehingga dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal. Dalam sistem operasi, setiap proses akan diberi waktu CPU tertentu untuk menyelesaikan tugasnya. Penjadwalan proses bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses mendapatkan waktu CPU yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya tanpa membuang waktu CPU untuk proses yang tidak begitu penting. Penjadwalan proses juga harus mempertimbangkan prioritas dari masing-masing proses dan menyelesaikan proses dengan waktu yang sesuai. Selanjutnya, kita akan memasuki tentang pembahasan macam-macam algoritma penjadwalan proses. Pada algoritma penjadwalan proses memiliki 7 macam, yaitu 1. First in first out atau FIFO, dan first come first serve atau FCFS. Kedua, shortest job first atau SJF. 3. High ratio next atau HRN. 4. Multiple feedback queues atau MFQ. 5. Round robin atau RR. 6. Scheduler remaining first atau SRF. Ketujuh, yang saya bahas yaitu priority scheduler atau PS. Setelah mengetahui macam-macam penjadwalan proses, kita akan memasuki ke pengertian prioritas. Apa itu prioritas? Prioritas adalah nilai yang digunakan untuk menentukan tingkat pentingnya suatu proses dalam sistem. Semakin tinggi nilai prioritas, semakin penting suatu proses tersebut. Maka, pengertian priority scheduling adalah suatu metode penjadwalan proses yang menggunakan nilai prioritas untuk menentukan urutan eksekusi suatu proses.
Proses dengan prioritas yang lebih tinggi akan diproses terlebih dahulu daripada dengan nilai prioritas yang lebih rendah. Selanjutnya adalah jenis penjadwalan proses. Penjadwalan proses memiliki dua jenis, yaitu non-preemptive scheduling dan preemptive scheduling. Non-preemptive scheduling atau penjadwalan non-preemptive berarti setiap proses diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya tanpa diinterupsi oleh proses lainnya. Dalam penjadwalan ini, proses yang sudah dijadwalkan atau dieksekusi akan terus berjalan sampai selesai atau mengalami kondisi tertentu yang menyebabkan berhenti, seperti meminta input dari pengguna atau menunggu sumber daya yang dibutuhkan. Contoh dari non-preemptive scheduling adalah first come first serve atau FJFS dan shortest job first atau SJF. Sedangkan preemptive scheduling atau penjadwalan preemptive berarti proses dapat diinterupsi oleh proses lainnya yang mempunyai prioritas yang lebih tinggi. Dalam jenis penjadwalan ini, proses dapat dihentikan sementara waktu ketika ada proses dengan prioritas yang lebih tinggi yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Contoh dari preemptive scheduling adalah round robin dan priority scheduling atau PS. Setelah mengetahui penjelasan proses, selanjutnya saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari priority scheduling. Kelebihan priority scheduling adalah 1. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya sistem. 2. Meminimalkan waktu respon sistem. 3. Memastikan proses yang penting diproses terlebih dahulu. Sedangkan kelemahan priority scheduling adalah 1. Proses dengan nilai prioritas yang rendah dapat terabaikan. 2. Bisa menyebabkan starvation pada proses dengan nilai prioritas yang rendah. Contoh perhitungan priority scheduling. Di sini pertama-tama kita asumsikan bahwa waktu kedatangannya adalah 0 dan kita memiliki 5 proses, yaitu P1 dengan burst time 10 dan memiliki priority 3, P2 dengan burst time 1 dan memiliki priority 1, P3 dengan burst time 2 dan memiliki priority 4, P4 dengan burst time 1 dan memiliki priority 5. Dan terakhir, P5 dengan burst time 5 dan memiliki priority 2. Pada priority scheduling, prioritas yang dieksekusi pastilah prioritas terkecil terlebih dahulu, yaitu P2 yang memiliki prioritas ke-1. Maka kita akan meletakkan P2 pada kedatangan 0 dengan waktu 1. Dan kemudian kita akan memasukkan P5 dengan prioritas kedua dan waktu tadi ditambahkan 5 dan menjadi 6. Setelah itu kita memasukkan P1 dengan prioritas ketiga dan waktu 6 tadi ditambahkan dengan waktu milik P1 yaitu 10 menjadi 16. Kemudian kita memasukkan P3 yang memiliki prioritas keempat dan waktu tersebut ditambahkan menjadi 18. Dan yang terakhir kita akan memasukkan P4 yang memiliki prioritas terendah yaitu 5 dan waktu tersebut akan ditambahkan dengan milik P4 dan menjadi 19. Setelah gancatnya telah jadi atau terhitung, selanjutnya kita menghitung waktu tunggunya. Pada perhitungan waktu tunggu, P1 memiliki waktu 6 milisecond
P2 memiliki waktu 0 milisecond, P3 memiliki waktu 16 milisecond, P4 memiliki waktu 18 milisecond, dan P5 memiliki waktu 1 milisecond. Dan setelah itu, kita akan menghitung waktu rata-ratanya dengan menambahkan semua P dari P1, P2, P3, P4, dan P5 dan dibagi banyaknya P dengan hasil 6 ditambah 0 ditambah 16 ditambah 18 ditambah 1 adalah 41 dan dibagi 5 menjadi 8,2 milisecond. Namun, apa yang terjadi apabila prioritas tersebut sama? Jika pada suatu proses memiliki prioritas yang sama, maka kita akan menggunakan first in, first out, yang dimana kita mendahulukan yang pertama datang dan setelah itu begitulah seterusnya. Setelah mengetahui contoh perhitungan pada priority scheduling, selanjutnya kita pindah ke contoh implementasi pada kehidupan sehari-hari. Di sini saya memiliki 3 contoh, yaitu mengerjakan tugas kantor, mengatur prioritas pekerjaan rumah, dan mengatur prioritas kegiatan sehari-hari. Yang pertama, mengerjakan tugas kantor. Dalam bekerja di kantor, seringkali kita diberikan tugas yang memiliki prioritas berbeda. Dalam hal ini, priority scheduling dapat membantu kita untuk mengatur tugas-tugas berdasarkan tingkat kepentingannya. Misalnya, ketika kita memiliki 2 tugas yang sama-sama penting, namun satu di antaranya memiliki deadline lebih awal, maka tugas yang memiliki deadline lebih awal tersebut harus dikerjakan terlebih dahulu. Begitu pula ketika kita memiliki tugas yang lebih mendesak atau lebih membutuhkan perhatian lebih, maka tugas tersebut harus diberikan prioritas lebih tinggi. Contoh selanjutnya ialah mengatur prioritas pekerjaan rumah. Dalam mengurus rumah tangga, seringkali kita diberikan banyak tugas yang harus diselesaikan sehari-hari, seperti membersihkan rumah, memasak makanan, mencuci pakaian, dan sebagainya. Dalam hal ini, priority scheduling dapat membantu kita untuk mengatur urutan tugas berdasarkan tingkat kepentingannya. Misalnya, ketika kita memiliki tamu yang akan datang dalam waktu dekat, maka membersihkan rumah harus diberikan prioritas lebih tinggi. Begitu pula ketika kita memiliki anak yang membutuhkan bantuan untuk tugas sekolahnya, maka membantu anak tersebut harus diberikan prioritas lebih tinggi. Yang terakhir adalah mengatur prioritas kegiatan sehari-hari. Selain pekerjaan kantor dan pekerjaan rumah tangga, kita juga memiliki kegiatan sehari-hari yang harus diberikan prioritas. Misalnya, kita memiliki waktu luang setiap pagi, maka kita dapat menggunakan waktu tersebut untuk berolahraga atau membaca buku, yang mana kegiatan tersebut memiliki manfaat bagi kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam hal ini, priority scheduling dapat membantu kita untuk mengatur urutan kegiatan sehari-hari berdasarkan tingkat kepentingannya. Penjelasan singkat tentang penerapan priority scheduling dalam sehari-hari adalah dengan mengidentifikasi tugas atau kegiatan yang perlu dilakukan, menentukan prioritas masing-masing tugas atau kegiatan, dan mengatur urutan tugas atau kegiatan berdasarkan tingkat kepentingannya. Dengan menggunakan priority scheduling,
kita dapat mengoptimalkan waktu dan produktivitas kita dengan lebih efektif dan efisien. Jadi, sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perkataan yang terbata-bata, maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.